red and blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Perkenalkan, nama saya Tono, dan saya gak sendirian di sini, ada adik saya yang bernama Tini. Bacot lu, Tono. Gue lagi makeup anjir. Kami adalah asisten Bang Story Pal, dan mulai sekarang saya yang akan menemani kalian membahas alur cerita film yang tentunya gak kalah membagongkan. Mungkin kalian bertanya kemana Bang Pal? Sekarang dia sedang menjalani misi mencari telur naga di Karibia, untuk menyelamatkan putri penguin yang sedang diculik. Kita doakan dia cepat kembali dengan selamat. Biar saya gak banyak kerjaan. Iya bener banget, males gue bahas-bahas alur film ginian. Di video kali ini, kita akan membahas alur cerita film yang berjudul The Visit yang dirilis pada tahun 2015. Film apaan tuh, Ton? Jadi Tin, film ini tuh bercerita tentang dua bocah yang sedang liburan di rumah kakek nenek mereka. Tapi dua bocah ini melihat ada keanehan dari kakek dan nenek mereka. Daripada kalian makin penasaran, kita langsung aja bahas alur ceritanya. Enjoy the video. Buruan lah. Gue mau jalan sama pacar gue. Di awal film kita diperlihatkan seorang wanita bernama Loretta yang menjadi ibu dari dua orang anak. Pada hari ini mereka berencana membawa anak-anaknya ke rumah nenek dan kakek mereka, yang dimana Loretta tidak pernah lagi berhubungan dengan orang tuanya selama 15 tahun. Sekalinya berhubungan, ia hanya ingin menitipkan kedua anaknya yang bernama Becca dan Tyler untuk menginap di sana selama 5 hari. Itu pun didasarkan dengan alasan bahwa Loretta ingin berlibur bersama pacar barunya. Dengan kata lain, ibu dari kedua anak tersebut adalah seorang janda yang ditinggal kabur oleh suaminya. Kasian ya Loretta, semoga suami gue gak kabur ninggalin gue. Udah jelas saat ini Becca dan Tyler tidak lagi mempunyai seorang ayah. Singkat cerita, mereka sudah tiba di stasiun dari perdesaan tersebut dan dijemput oleh kakek nenek mereka. Tentu aja hari pertama Becca dan Tyler bersama kakek nenek mereka akan menjadi kenangan paling indah. Apalagi ini adalah pertama kalinya bagi mereka untuk melihat wajah dari kakek neneknya yang membuat mereka penasaran selama ini. Sesampainya di rumah kakek, Becca langsung sibuk merekam segala aktivitasnya bersama Tyler menggunakan kamera miliknya. Duh, jadi kangen sama kakek nenek kita ya, Ton. Kira-kira mereka lagi ngapain ya sekarang? Mereka sekarang lagi salto, ya mereka udah ninggal Tin, masa kamu lupa? Di sisi lain, si nenek juga senang dengan kehadiran kedua cucu mereka yang tidak pernah ia lihat. Sedangkan untuk tempat beristirahatnya, mereka sudah menyiapkan sebuah kamar khusus untuk Becca dan juga Tyler. Sampai sejauh ini semuanya terlihat normal dan tidak ada yang mencurigakan. Baik di dalam maupun di luar rumah, Tyler dan Becca diberi kebebasan untuk bereksplorasi. Rasa penasaran mereka juga begitu tinggi. Di sana Tyler juga melihat kakeknya pergi ke kandang ternak. Saat malam hari, tiba-tiba si kakek masuk ke kamar mereka untuk memberitahu beberapa informasi yang dimana di dalam rumah ini mereka harus menaati beberapa peraturan seperti tidak boleh pergi ke ruang bawah tanah, dikarenakan banyak sekali jamur di lantainya. Yang kedua, mereka harus tidur sebelum jam 10 malam dengan alasan kakek mereka yang sudah lansia benar-benar membutuhkan istirahat lebih. Namun kenyataannya Becca dan Tyler tidak bisa tidur pada malam itu dan waktu pun sudah menunjukkan pukul jam 10.30 malam. Becca yang lapar pada malam itu berniat untuk mengambil kue yang ada di dapur, tapi dia dikejutkan dengan kehadiran neneknya yang terlihat muntah-muntah tanpa sebab di malam hari. Seketika itu juga mereka yang tidak mau terlihat oleh neneknya langsung berlari ke dalam kamar dengan perasaan cemas. Itu neneknya lagi hamil kali, Ton. Sampai muntah-muntah. Pada siang harinya kegabutan dari kedua anak ini terus berlanjut dan mereka pun bermain petak umpet di kolong rumah. Tapi mereka tidak sadar bahwa ada orang lain yang ikut serta dalam permainan ini, malahan Becca terus dikejar oleh orang tersebut sampai membuatnya panik. Mengerikannya lagi, nama mereka berdua terus dipanggil secara bergantian, tapi untungnya mereka berhasil keluar dari lorong tersebut.
Betapa kagetnya Becca dan Taylor setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah nenek mereka sendiri. Beberapa jam kemudian, ada seorang dokter yang bernama Sam datang ke rumah itu. Si dokter berkata bahwa ia bekerja di sebuah rumah sakit, yang dimana kakek nenek mereka menjadi sukarelawan di rumah sakit tersebut. Dokter itu datang ke rumah ini untuk bertanya mengenai kakek dan nenek mereka yang tidak datang ke acara sukarelawan pada kemarin hari. "Tin, gantian dong, gue mau berak, udah gak tahan." Ya udah sono berak. Ribet amat hidup lu, Ton. Saya lanjutin ya teman-teman, tapi kakek dan nenek mereka tidak berada di rumah ini dan baru saja pergi berjalan kaki. Setelah itu Taylor berencana untuk membuat vlog di dalam kandang hewan ternak milik kakeknya saat semuanya sudah aman. Dia tidak mau menyia-nyiakan kesempatan dan langsung memeriksa hewan apa saja yang kakeknya ternak, namun ternyata di dalam kandang ini dia hanya menemukan tumpukan popok orang tua yang sudah ditimbun entah berapa lama. Lalu mereka berdua diajak oleh kakek Popok untuk pergi ke suatu sekolah yang menjadi sekolah dari ibu mereka pada waktu SMA. Seperti biasa, Becca langsung merekam video dokumentasi yang akan diperlihatkan kepada ibunya apabila mereka sudah kembali ke kota. Belum saja beberapa menit si kakek tiba-tiba berkata bahwa ada seseorang yang mengawasi mereka. Saat itu juga orang yang berada di pinggir jalan langsung diserang oleh kakek Popok. Hanya saja betapa malunya si kakek setelah mengetahui bahwa orang tersebut adalah warga biasa, si kakek lagian asal serang-serang aja, sensitif banget kayak gue. Ketika malam hari mereka mendengar suara yang begitu berisik dan juga keras dari luar kamar, padahal waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam dan seharusnya kakek nenek mereka sudah tidur. Saat pintu dibuka ternyata orang tersebut adalah nenek mereka yang lagi menggaruk-garuk tembok udah kayak kucing kutuan. Di hari ketiga, untuk sarapan, Becca dan Taylor sudah dibuatkan beberapa kue oleh nenek mereka. Namun si nenek berkata ada insiden tadi pagi saat ia membuat kue yang dimana sebagian adonannya tumpah dan mengenai beberapa bagian dari laptop mereka. Alhasil saat mereka sedang video call bersama ibu mereka, wajah mereka tidak terlihat sama sekali. Tanpa berlama-lama Taylor dan Becca langsung memberitahu ibunya bahwa kakek dan nenek mereka bertingkah aneh beberapa hari ini, seperti kakek mereka yang menyerang orang sembarangan, ditemukannya popok orang tua di dalam kandang, nenek mereka yang menggaruk-garuk tembok dan bahkan mengejar mereka di bawah kolong rumah. "Tono lu di mana? Udah belum beraknya? Lama banget. Gue mau ngangkat jemuran." Iya udah, sini gue lanjutin." Mendengar aduan dari anaknya, si ibu berkata bahwa kakek nenek mereka sudah tua dan sangat wajar apabila memiliki masalah dari segi ingatan maupun kesehatan. Di sore hari mereka sengaja menghampiri neneknya dan berkata bahwa ia ingin mengadakan video Q&A, tapi sebelum itu si nenek meminta bantuan Becca untuk membersihkan oven di dapurnya. Get farther in there. All the way in. I'll star in your movie. Lalu pertanyaan pertama langsung dilontarkan oleh Becca, dan ia bertanya apa yang menyebabkan ibunya pergi sampai-sampai tidak bertemu selama 15 tahun. Secara mengejutkan, bukannya menjawab si nenek malah getar-getar gak jelas. Maybe I can ask. I don't want to star in your movie. Di malam harinya waktu sudah menunjukkan pukul 10.15 dan untuk kesekian kalinya Taylor bersama Becca kembali mendengar suara aneh di luar kamar. Dan ternyata nenek mereka terlihat sedang berlarian mondar-mandir tanpa tujuan. Selain berlari, si nenek juga merangkak ke kamar mereka dan mencoba masuk. Hari keempat, hal aneh kembali terjadi. Ketika Becca dan Taylor melihat nenek mereka yang sedang memperhatikan sebuah sumur. Kemudian Taylor langsung memeriksa sumur tersebut. Dan ia tidak bisa menemukan apapun yang mencurigakan, seperti sumur pada umumnya yang hanya berisikan air biasa. Beberapa jam setelah itu rumah kakek dan nenek mereka kembali kedatangan seorang tamu, kali ini seorang wanita. Dia bernama Stacy dan dia ingin berterima kasih kepada kakek nenek mereka yang sudah menemaninya saat dia sedang stres. No, they just stepped out. Singkat cerita, saat sore hari, Becca mendengar suara neneknya yang tertawa begitu keras, dan dia mengira neneknya sedang menonton TV. Tapi setelah dihampiri ternyata neneknya hanya menghadap ke tembok sambil terduduk di atas kursi.
Enggak lama dari itu secara tiba-tiba si nenek malah menyekap wajahnya sendiri dengan kain selendang. Tidak sampai di situ, Becca juga tidak sengaja menemui kakeknya di kandang hewan dan terlihat bahwa si kakek sedang mengarahkan sebuah senjata ke dalam mulutnya. Karena kejadian aneh terus terjadi dan semakin parah, Becca dan Tyler memutuskan untuk menaruh kamera tersembunyi. Pada malam itu juga, Becca sengaja menunggu sampai waktu menunjukkan pukul 9.30 malam. Dan yang terjadi di ruang tamu bisa kalian lihat sendiri. Si nenek terlihat menaruh piring di meja makan dan juga menggebrak beberapa pintu tanpa alasan yang jelas. Lebih parahnya lagi, si nenek juga sadar bahwa cucunya sudah meletakkan kamera tersembunyi. Saat itu juga ia pun langsung mengambil pisau dapur dan menuju ke kamar Becca dan Tyler. Terlihat jelas si nenek terus menggebrak-gebrak pintu kamar mereka. Sampai-sampai Becca dan Tyler terbangun dari tidurnya. Di hari kelima Becca baru ingat bahwa ibunya akan pulang pada sore hari. Dan pada saat itu dia akan menyuruh ibunya untuk menjemput mereka di tempat ini. Sambil menunggu kepulangan Loretta, mereka sengaja menghabiskan waktu di halaman rumah sambil berpura-pura pergi bermain. Becca juga memanfaatkan momen itu untuk membersihkan bekas adonan yang menempel di kamera laptopnya. Beberapa jam kemudian mereka melihat Stacy yang mengobrol bersama kakek dan nenek mereka. Tapi yang jelas Becca dan juga Tyler tidak tahu pasti apa yang sedang mereka bicarakan. Saat sore tiba mereka melihat kakek dan nenek yang sedang berjalan menuju kandang ayam. Saat itu juga Becca bersama Tyler langsung menghubungi ibu mereka yang sudah berada di rumah. Tanpa basa-basi Becca memohon kepada ibunya untuk menjemput mereka pulang. Dan ia juga berkata ada yang tidak beres dengan kakek maupun nenek. Alhasil Loretta yang selalu mendapatkan laporan dari anaknya, langsung penasaran mengenai tingkah laku dari orang tuanya. Namun ternyata setelah melihat apa yang baru saja ditunjukkan lewat kamera laptop, Loretta berkata bahwa kedua orang tersebut bukanlah kakek dan nenek mereka. Dengan kata lain berarti selama beberapa hari ini Becca dan Tyler sudah menginap bersama orang yang tidak mereka kenal. Tanpa berlama-lama Loretta langsung menghubungi polisi setempat untuk menghampiri rumah tersebut. Tapi sialnya kedua kakek nenek itu malah kembali ke dalam rumah dan mengajak mereka untuk bermain pada malam hari. It's our last night together. You can record it with your camera. Di malam itu Tyler dan Becca yang makin ketakutan langsung beralasan akan merekam beberapa video di halaman rumah. Hanya saja saat ingin keluar mereka melihat Stacy yang sudah tergantung di bawah pohon. Parahnya lagi si kakek menyadari niat mereka yang ingin kabur dari rumah tersebut, dan dengan berat hati mereka berdua harus bermain dadu bersama kedua orang gila itu. Tapi tidak dalam waktu yang lama, Becca memutuskan untuk pergi dengan alasan ingin merekam video. Tyler yang kini ditinggal sendirian oleh Becca mulai merasakan hal-hal aneh yang terjadi secara tiba-tiba. Terlebih lagi si kakek secara mendadak berjalan pergi dari meja dan si nenek terlihat memakan kue secara tidak wajar. Di saat yang bersamaan ternyata Becca secara diam-diam menelusuri ruangan bawah tanah, yang dimana pada hari pertama mereka dilarang untuk masuk ke sini, dengan alasan banyak jamur di lantai. Singkat cerita si kakek mulai kembali ke meja dan menghampiri istrinya yang mematung secara tiba-tiba. Ia berencana untuk membawa dan menempatkan istrinya di dalam kamar tidur. Becca yang masih berada di ruangan bawah tanah malah menemukan seragam pasien rumah sakit Maple Set. Yang tertulis jelas Psychiatric Hospital atau rumah sakit jiwa. Bahkan ia juga menemukan beberapa bingkai foto yang diduga kedua orang tersebut adalah kakek nenek mereka yang asli. Dan benar saja, ia menemukan jasad dari kakek neneknya yang sudah berada dalam kondisi tewas dan disimpan di ruangan bawah tanah. Tapi sialnya si kakek sudah menyadari keberadaan Becca di tempat itu. Dan pada saat itu juga ia berkata, bahwa kedua kakek neneknya yang asli secara sukarela merawat mereka di rumah ini sejak 8 hari yang lalu. Kemudian 2 hari setelahnya ia bersama istrinya diberitahu Loretta bahwa cucu-cucu mereka akan datang, dan mereka akan menjemputnya di stasiun kereta pada esok hari. Mendengar hal itu, istrinya yang sangat ingin memiliki cucu, langsung menyuruh suaminya untuk membunuh kakek dan nenek mereka yang asli. Dan beberapa hari yang lalu si nenek terlihat sedang memperhatikan sebuah sumur. Hal itu dikarenakan 35 tahun yang lalu, ia sengaja melempar anaknya ke dalam sumur itu.
Dari situlah nenek misterius ini mulai mengalami gangguan jiwa dan diikuti dengan sikap yang suka mengalami paranoid. Ditambah lagi, kedatangan Dr. Sam yang mengatakan bahwa kakek nenek mereka yang asli tidak lagi datang ke rumah sakit beberapa hari kemarin tentu saja dikarenakan di hari sebelumnya mereka sudah tewas dibunuh oleh kedua orang tersebut. Hal yang sama juga menjelaskan di saat kedatangan Stacy yang ingin berterima kasih kepada kakek dan nenek mereka, karena telah menemaninya saat ia sedang stres. Dengan kata lain, Stacy adalah mantan pasien gangguan jiwa yang sudah sembuh karena dirawat oleh kakek dan nenek mereka yang asli. Yang dimana selama ini kakek dari BK dan juga Taylor sudah sebagai sukarelawan di rumah sakit jiwa. Lalu scene yang memperlihatkan si kakek merasa takut karena sedang diawasi seseorang juga menjelaskan bahwa sebenarnya ia adalah pasien rumah sakit jiwa dan merasa panik apabila ada pengawas dari rumah sakit. Berikutnya juga dijelaskan pada saat sesi wawancara yang dimana BK sengaja bertanya kepada si nenek, kenapa ibunya kabur dan tidak bertemu selama 15 tahun. Maka dari itu si nenek palsu yang tidak bisa menjawab, langsung getar-getar tanpa alasan yang jelas. Setelah itu BK langsung diseret ke lantai 2 dan dikunci di dalam kamar. Sedangkan Taylor yang berada di dapur sudah mendapatkan luka lebam di dahinya pada saat itu. Parahnya lagi si kakek gila malah melepaskan popoknya, dan menempelkan popok itu tepat di wajah Taylor. You have a problem with germs, don't you? Iyuh jijik. Kasihannya si Taylor, masih kecil udah merasakan pahitnya coklat panas milik si kakek. Di sisi lain BK yang terkunci di kamar sengaja ditempatkan bersama nenek gila yang mulai kambuh secara tiba-tiba. Akan tetapi, cermin yang ada di kamar itu langsung pecah ketika terkena benturan kepala BK. Dan mau tidak mau dia langsung menusuk si nenek dengan potongan kaca sampai tewas di tempat. Saat itu juga ia pun menghancurkan kuncian pintu untuk menyelamatkan adiknya yang sedang terancam. Untung saja BK tidak telat datang ke dapur. Dan ia pun menahan pergerakan dari si kakek. Taylor yang melihat kakaknya sudah dibanting langsung bertindak dan mendorong kakek itu. Taylor yang sudah emosi langsung menghantam kepala si kakek dengan pintu kulkas berkali-kali. Tidak lama dari itu, mereka pun mendengar sirine polisi dari luar rumah. Dan benar saja Loretta alias ibu mereka sudah tiba di rumah itu. Di ending scene-nya, Loretta berkata bahwa kedua orang tuanya yang asli tidak menyetujui hubungannya bersama pacar sewaktu SMA. Yang dimana lelaki saat ini sudah menjadi ayah dari BK maupun Tyler. Maka dari itu mereka memutuskan untuk kabur dari rumah dan tidak kabar-kabaran selama 15 tahun. Dari pengalamannya itu Loretta memohon kepada kedua anaknya untuk tidak kabur dari rumah setelah mengetahui perilaku ayah mereka yang sudah meninggalkan keluarga ini. Dan filmnya pun selesai. Gimana Tin menurut kamu film ini? Menurut saya, film ini lumayan creepy dan buat saya merinding. Bayangin aja, tinggal serumah sama kakek dan nenek gila, apalagi setiap malam mereka mendapatkan teror ketika si nenek lagi kambuh. Dan terakhir kesimpulan yang dapat saya ambil dari film ini adalah, jangan pernah mau nginep di rumah orang asing, apalagi di rumah kakek-kakek yang pakai popok. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di next video.